Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau mengikuti panggilan kami Bapa dalam rencana kehendak-Mu saja. Kalau hari ini Bapa, Tuhan izinkan kami untuk masih memiliki kesempatan. Dan kami mengambil kesempatan itu untuk mengambil keputusan beribadah di dalam Engkau. Biarlah Bapa, setiap kami yang hadir di tempat ini tidak kembali dengan sia-sia. Sebab kami temukan firman Tuhan yang menguatkan setiap kehidupan kami hari-hari ini Bapa. Bahkan dalam kesulitan apapun yang hari ini kami alami, firman-Mu tetaplah menjadi jawaban dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara mengenai harapan. Tentunya ya orang yang gak punya pengharapan atau orang yang tidak memiliki harapan. Sudah tentu hidupnya akan malas-malasan. Tidak memiliki semangat. Bahkan ujung-ujungnya orang yang gak memiliki harapan, apapun itu, harapan apapun itu, kita ngomong pada umumnya dulu ya. Apapun itu, kalau seseorang tidak lagi dalam menjalani kehidupan ini, baik setiap kesehariannya, setiap minggunya, bahkan setiap bulannya, bahkan bertahun-tahun, kalau seseorang tidak memiliki harapan, pasti ujung-ujungnya cari jalan pintas. Udah deh bunuh diri saja. Udah deh. Gak ada harapan toh di dunia ini. Demikian juga ketika kita berada di gereja, mengikuti satu ibadah. Apakah kita memiliki harapan di dalamnya? Kalau kita tidak memiliki harapan dalam apa yang kita lakukan, tentu kita tidak akan menjalaninya dengan serius. Ketika kita tidak memiliki harapan dengan apa yang kita lakukan hari-hari ini, maka teman-teman tidak akan pernah menjalaninya dengan serius. Kenapa saya serius menjalani hubungan saya hari-hari ini? Karena saya punya satu harapan bahwa kelak akan menikah. Amin. Saya sendiri yang amin. Iya, kalau seseorang memiliki satu harapan yang dimiliki, pasti dia akan menjalaninya dengan serius. Menyediakan waktunya karena dia tahu ada harapan di balik itu. Tapi kalau kita pada umumnya tidak sama sekali punya pengharapan, sudah dipastikan maka kita tidak akan berjuang atau termotivasi atau memiliki semangat untuk melakukan itu. Mengapa teman-teman tetap bekerja dengan penuh semangat? Karena teman-teman tahu harapan di bulan akhir atau ada yang bulan awal ya. Teman-teman mendapatkan fee, mendapatkan gaji. Makanya teman-teman tahu harapan ketika menjalani pekerjaan itu. Tapi bagaimana kalau teman-teman gak punya harapan? Maka teman-teman gak akan serius melakukannya. Nah itu pada umumnya. Tapi mari sama-sama kita akan mengkerucutkan bagian harapan ini untuk sama-sama kita melihat harapan yang hidup. Apa teman-teman? Harapan yang hidup. Karena kalau saya bilang harapan yang hidup berarti ada harapan yang mati. Kalau saya bilang harapan yang hidup, maka ada harapan yang mati. Berarti ketika kita punya pengharapan pun itu juga belum tepat. Kenapa? Jangan sampai kita punya harapan, tapi kita meletakkan harapan itu di tempat atau di sesuatu yang salah. Maka pertanyaannya, apa yang sedang kita jadikan sebagai harapan? Coba kita sama-sama jawab ini dalam hati aja gak apa-apa. Apa yang sedang kita jadikan sebagai harapan hari-hari ini? Atau ya sedang di saat duduk inilah. Apa yang sedang kita jadikan sebagai harapan? Ada beberapa orang yang mengatakan harapannya terletak kepada karirnya. Dia meletakkan harapannya kepada karirnya. Ketika karirnya sudah mulai sukses, karirnya sudah mulai bagus, maka dia meletakkan karir sebagai harapan.
Tapi juga mungkin ada yang mengatakan harapannya terletak kepada apa yang sudah dilakukan atau pencapaian yang sudah dilakukannya. Selama dia hidup yang sudah dilakukan, aku sudah menghasilkan ini, sudah melakukan ini, sudah berbuat seperti ini. Maka ada beberapa orang ketika sudah melakukan semua yang menurutnya baik, maka tidak heran ada beberapa orang yang meletakkan harapannya kepada pencapaian hidupnya. Tapi ada juga yang meletakkan harapannya kepada apa? Materi. Karena orang tuaku orang yang punya, sangat gampang sekali untuk aku punya harapan kepada apa yang dimiliki oleh orang tuaku. Meletakkan harapan kepada pekerjaan, meletakkan harapan kepada bisnis. Tapi teman-teman yang perlu disadari, harapan-harapan itu semua, bahkan harapan kepada pacar pun, saya katakan bisa mengecewakan. Bahkan kalau teman-teman berharap kepada saya pun, saya katakan hari ini ya, kalau teman-teman berharap kepada saya pun sebagai ketua youth, bisa jadi suatu saat teman-teman bisa dikecewakan oleh saya. Sekalipun saya juga tidak menginginkan itu terjadi, tapi saya adalah manusia yang bisa mengecewakan. Kalau teman-teman mungkin berharap kepada pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, tidak hanya saya, siapapun yang ada di depan ini, mungkin melalui sikapnya, tutur katanya, apapun yang dikerjakannya, bahkan pergaulannya, bisa jadi teman-teman dikecewakan oleh karenanya. Semua yang kita anggap itu sebagai harapan, itu bisa mengecewakan. Karena harapan yang mati. Mari sama-sama kita paham di pembukaan ini sebelum kita nanti melihat beberapa poin yang akan saya sampaikan. Ada berbagai macam hal duniawi yang seringkali dijadikan harapan oleh orang-orang, termasuk saya. Namun berakhir dengan kekecewaan. Namun berbeda dengan semua harapan kosong dan sia-sia ini, kita sebagai orang percaya mempunyai harapan yang hidup. Berbeda dengan harapan-harapan yang sudah saya sebutkan tadi, harapan itu bisa mengecewakan, yang ujung-ujungnya kita menyalahkan orang tersebut, yang ujung-ujungnya kita tidak mau lagi berkumpul dengan komunitas tersebut karena kita meletakkan pada harapan yang salah. Seharusnya kita meletakkan kepada harapan yang benar, sehingga ketika orang tersebut, ketika hal-hal tersebut mulai mengecewakan kita, tapi iman kita tetap teguh. Sebab kita meletakkan kepada harapan yang benar. Harapan yang kosong, harapan yang sia-sia, itu bukan menjadi harapan kita. Kita sebagai orang percaya mempunyai harapan yang hidup. Maka harapan yang hidup ini adalah harapan yang mampu bertahan menghadapi badai dan pencobaan apapun yang kita hadapi dalam hidup. Kalau harapan yang kita hari-hari ini sedang harapkan tidak pernah bertahan untuk menghadapi badai dan pencobaan apapun, maka harapan tersebut bukan menjadi harapan yang hidup. Tadi kan saya bertanya ya, apa yang kita sedang harapkan? Coba kita pikirkan, yang kita sedang harapkan itu bisa bertahan enggak dengan badai hidup yang ada di sekitar ini? Kalau tidak dapat bertahan, berarti bisa dipastikan harapan itu mati. Sebab harapan yang hidup ini adalah harapan yang mampu bertahan menghadapi badai dan pencobaan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Mari sama-sama kita melihat ternyata di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 dan ke-5 ini memberikan satu pemikiran yang baru. Satu pemikiran, satu gambaran, satu prinsip kebenaran firman Tuhan untuk kita sama-sama melihat bahwa harapan yang hidup itu ada loh teman-teman. Jadi teman-teman yang hari ini mulai dikecewakan dengan beberapa harapan tadi, ayo sama-sama kita melihat ternyata ada loh harapan yang hidup itu ada. Ya,
Ternyata ada harapan yang hidup itu, harapan yang tidak mengecewakan itu ada. Mari kita sama-sama buka terlebih dahulu di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1, ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Saya baca ayat yang ke-3, teman-teman baca ayat yang ke-4, ayat yang ke-5 kita baca bersama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang ke-5 bersama-sama 1, 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Boleh dikembalikan ke PowerPoint saya? Ya, jadi sebelum kita masuk dalam beberapa poin yang ada, kita melihat dulu latar belakangnya. Boleh dikembalikan ke PowerPoint saya? Ya, latar belakang di dalam penulisan Petrus ini adalah Petrus menulis ini kepada orang-orang Kristen yang tinggal di Turki modern yang menderita penganiayaan hebat karena iman mereka. Jadi Petrus ini ngomong kepada orang yang sudah percaya, tapi masalahnya orang yang percaya ini itu mengalami penderitaan yang hebat oleh karena imannya. Perlu digarisbawahi, penderitaan oleh karena imannya. Bukan karena penderitaan oleh karena kecerobohannya, bukan karena penderitaan oleh karena kesalahannya, bukan. Tetapi penderitaan oleh karena iman mereka. Cenderung membiarkan awan kesulitan duniawi menutup diri mereka dan menyebabkan mereka melupakan kebenaran Injil. Ketika kita melihat satu hal di depan kita, tidak akan mungkin jika mata kita tertutup oleh satu benda kecil yang persis di depan mata kita. Kita tidak akan melihat satu hal yang penting di depan kita kalau kita menaruh benda kecil di depan mata kita. Nah, di sini digambarkan bahwa kesulitan-kesulitan hidup terkadang itu yang ada di depan mata kita. Sehingga kebenaran Injil yang terpusat, yang ada di depan kita, itu tidak lagi kita lihat. Sebab penderitaan, kesulitan hidup, itu ada di depan kita. Loh, jangan pikir kesulitan hidup itu biasa-biasa aja loh. Saya dengar kesaksian si Melki itu, ya di lain sisi saya juga senyum-senyum sendiri, di lain sisi saya juga melihat diri saya yang di beberapa tahun yang lalu. Tapi saya juga melihat bahwa iya ya, kesulitan porsinya Melki itu berbeda dengan porsi saya. Porsinya Melki, ya Mel ya, uang 50.000 itu penting. Porsinya, ini gambarannya ya. Porsinya Melki uang 50.000 itu penting. Tapi mungkin bagi saya uang 50.000 itu tidak terlalu penting. Nah, kesulitan-kesulitan hidup ini bisa loh. Di kesaksian doa puasa kemarin, untuk teman-teman yang gak ikut doa puasa boleh tanya Hana ya kesaksiannya kemarin, karena Hana kemarin datang. Ya, jadi kesaksiannya kesulitan hidup seperti itu sampai sempat membuat dia meragukan kuasa doa. Karena Melki sudah kesaksian ya saya bisa ngomong, tapi kalau Melki belum kesaksian saya juga nggak berani ngomong karena berkaitan dengan pribadi. Apa? Berlaku langsung. Sempat meragukan kuasa doa karena apa? Kesulitan tadi loh. Dia merasa aku ini loh ikut panggilan Tuhan, masuk STT, masa Tuhan nyediain uang segini aja nggak bisa. Ini kesulitan orang benar. Jangan pikir Melki nggak benar ya. Melki orang benar, orang percaya, tapi toh juga ada kesulitan hidupnya, kesulitan orang beriman. Nah, jangan pikir kalau kita beriman kepada Tuhan terus kemudian ditiadakan kesulitan-kesulitan hidup. Enggak kan? Tapi yang perlu kita ingat, jangan sampai kesulitan hidup itu menutupi kebenaran Injil yang ada di depan kita. Amin.
Sehingga kita tidak melihat bahwa doa itu menjawab kebutuhan kita. Kita tidak melihat bahwa Tuhan pasti memelihara hidup kita. Kita tidak melihat Tuhan pasti menyertai hidup kita. Kita tidak lihat itu. Sebab kenapa? Kesulitan hidup yang ada di depan mata kita. Maka kita akan terbuka dengan hal ini terlebih dahulu bahwa kebenaran Injil yang berharga ini sangatlah penting. Petrus berupaya menyemangati mereka dengan mengingatkan mereka akan kebenaran ini. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan mengenai kebenaran Injil di dalam khotbah saya. Untuk sama-sama kita melihat bahwa oh iya, ini loh kebenaran Injilnya yang terkadang tertutupi dengan masalah-masalah hidup yang hari-hari ini kita alami sebagai orang yang percaya. Poin yang pertama yang dapat saya bagikan adalah kenapa kita memiliki harapan yang hidup? Karena itu anugerah Allah. Ayatnya terletak di dalam ayat yang ke-3. Di sini dikatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kalau kita melihat ayat ini ada 3 hal yang perlu kita lihat, bahwa di situ ada rahmat-Nya yang besar melahirkan kita kembali dan kebangkitan Yesus dari kematian. Nah, mari sama-sama kita melihat beberapa bagian ini mengenai rahmat-Nya yang besar. Kenapa saya sebutkan tadi bahwa kita memiliki harapan yang hidup itu karena anugerah Allah. Karena di sini ayatnya berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar. Bukankah setiap kita semua adalah orang yang berdosa? Maka orang yang berdosa, harapannya itu pasti mati. Tidak mungkin harapannya hidup. Kalau kita melihat kehidupan kita, maka kita akan mengerti bahwa kenapa ini menjadi anugerah Allah? Karena kita tidak memiliki harapan yang hidup, harapan yang mati. Kita tahu bahwa orang berdosa pasti mendapatkan kebinasaan. Tapi orang yang percaya, dia mendapatkan kekekalan. Sehingga orang yang menerima rahmat-Nya yang besar ini, dia menerima harapan yang hidup. Maka tidak ada satu orang pun yang di luar anugerah Allah memiliki harapan yang hidup. Jadi kalau teman-teman pada hari ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus tapi nggak memiliki harapan, itu sangat disayangkan sih. Berarti teman-teman tidak mencapai kebenaran Injil ini. Mungkin teman-teman tertutupi dengan hal-hal kesulitan-kesulitan hidup yang ada di depan. Sebab kenapa? Ini anugerah loh. Gini teman-teman, saya coba kasih perumpamaan ini ya. Orang yang butuh HP, terus kemudian dapat HP, sukacitanya besar enggak? Sukacitanya besar enggak? Besar. Orang yang tidak mungkin mendapatkan kekekalan, terus kemudian dikasih keselamatan, harusnya sukacitanya besar enggak? Besar loh teman-teman. Sukacitanya harusnya besar. Tapi coba kita lihat, sudah menunjukkan ekspresi sukacitanya enggak dalam hidup kita? Kalau kita seharusnya tidak mungkin dapat itu, kok Tuhan kasih? Harusnya sukacita kita itu melimpah loh. Buah roh itu salah satunya adalah sukacita. Karena pada saat menerima Tuhan, dia menerima sukacita. Sebab tidak mungkin orang menerima keselamatan di luar daripada Yesus Kristus. Sehingga ketika dia memiliki iman di dalam Tuhan, seharusnya sukacitanya melimpah. Kemudian ada kalimat melahirkan kita kembali. Nah ini unik ya. Beberapa orang yang ikut prabaptisan atau bimbingan, mungkin
berpikir melahirkan kembali itu gimana sih? Tapi saya sudah menjelaskannya. Nah, jangan sampai kita berpikir bahwa melahirkan kembali itu kita masuk ke dalam kandungan ibu atau mama kita, kemudian kita dilahirkan kembali. Enggak ya teman-teman ya. Dilahirkan kembali itu bukan berarti kita yang sudah besar, terus ada kesempatan nanti kita masuk kembali dan dikeluarkan kembali. Enggak. Tetapi di saat kita menerima Yesus Kristus, di saat kita bertobat dari kehidupan kita yang lama, maka di saat itu juga kita dilahir barukan. Amin. Jadi dilahir barukan kembali adalah mengenai pertobatan kita. Jadi gak mungkin orang yang lahir kembali, harapannya itu, cara berpikirnya itu, cara mindsetnya itu cenderung kepada hal keduniawian. Gak mungkin. Sebab dia sudah dilahir barukan. Dari kefanaan dunia dia sudah dilahirbarukan. Sehingga melahirkan kembali ini adalah sesuatu pengharapan, satu harapan. Karena enggak mungkin kita dapat menerima kalau tidak dilahirbarukan. Jadi anugerah Allah tadi itu melahirbarukan kita. Kata yang unik dipakai yaitu kata kita menjadi yang pasif. Iya toh? Melahirbarukan. Bukan kita yang mencoba untuk supaya dilahirbarukan. Enggak ya? Coba kita sama-sama fokus dulu. Di sini katanya adalah melahirbarukan. Telah melahirbarukan. Jadi siapa yang melahirbarukan? Anugerahnya, yaitu Yesus Kristus. Jadi bukan usaha kita. Mari sama-sama kita merenungkan bagian ini karena sekarang banyak yang mengaku dirinya Kristen tapi masih mencoba untuk dengan usahanya sendiri mencapai keselamatan. Ini adalah satu hal yang sangat mendasar dalam kekristenan kita. Bahwa kita itu dilahirbarukan. Yang melahirbarukan itu Tuhan. Yang melahirbarukan itu anugerah Allah. Bukan usaha kita. Jadi kita itu sebagai orang yang pasif, sebagai penerima yang menerima keselamatan itu. Saya ulangi sekali lagi. Kita itu sebagai orang yang pasif, sebagai orang yang menerima. Bukan sebagai orang yang aktif berusaha untuk mendapatkan keselamatan itu. Jadi jangan terbalik teman-teman. Jadi jangan terbalik. Kita yang pasif, Allah yang berinisiatif. Kita yang pasif, Allah yang berinisiatif. Kita sebagai penerima, Allah yang memberikan. Nah itu satu pemahaman yang dasar dalam kekristenan kita yang membedakan setiap konsep keselamatan di luar kekristenan. Sehingga kalau dalam hal ini saja kita tidak mau menjadi pembeda, maka apa bedanya dengan orang-orang atau dengan pemahaman-pemahaman yang lainnya? Maka di titik ini kita harus menjadi pembeda. Bahwa kita yang pasif, Tuhan yang aktif. Tuhan yang berinisiatif memberikan. Dan kemudian di sini ada kebangkitan Yesus dari kematian. Tidak mungkin ada kebangkitan sebelum kematian. Dan tidak ada kebangkitan dimanapun sebelum Yesus Kristus melakukannya. Kebangkitan Yesus Kristus membuat kita ada harapan. Tapi masalahnya sering sekali kita hanya menitik beratkan kepada kematiannya. Padahal kematian tanpa kebangkitan juga tidak menunjukkan iman kita yang penuh dengan harapan. Berapa banyak orang yang bisa mati? Gitu kan ya. Berapa banyak orang yang bisa mati? Banyak. Bahkan kita pun juga bisa mati. Tapi kalau kematian tanpa kebangkitan, iman kita sia-sia. Tapi justru karena dia mati dan pada hari yang ketiga bangkit, itu menunjukkan bahwa harapan kita itu hidup. Amin. Itu menunjukkan harapan kita hidup. Sebab kita tahu dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan maut.
sehingga dia bangkit pada hari yang ketiga. Ini sama saja ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka maut itu sudah dikalahkan. Kita mendapatkan kebenaran. Kita dihidupkan kembali. Yang tadinya kita sudah mati secara rohani, kita mendapatkan kebangkitan, mendapatkan hidup yang baru. Dan ini juga merujuk kepada kematian kita mendatang. Suatu kelak kita akan bangkit dengan tubuh kemuliaan. Ini adalah harapan yang hidup, teman-teman. Sehingga yang pertama perlu kita ingat bahwa kenapa harapan kita menjadi hidup. Karena itu adalah anugerah Allah. Dan yang kedua, kenapa harapan kita menjadi hidup? Karena bersifat kekal. Ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Berbicara mengenai bersifat kekal, maka ada satu perbandingan juga yang sifatnya juga tidak kekal. Di sini Rasul Petrus sangat baik untuk mencerminkan gambaran mengenai sifat kekal itu. Apa yang dipakai Rasul Paulus di dalam menjelaskan kata kekal itu? Ada 3 hal, yaitu tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Kembali lagi saya katakan, Rasul Petrus menjelaskan arti kekal itu dalam 3 hal. Tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Nah, waktu saya menyelidiki satu persatu ini menguatkan saya bahwa sebegitunya pentingnya kekekalan itu. Yang pertama di sini dikatakan tidak dapat binasa. Apa artinya tidak dapat binasa? Tidak dapat binasa itu artinya permanen. Tidak dapat dihancurkan atau dirusak. Kalau kita beli satu barang, kalau kita beli satu makanan, maka suatu saat barang itu atau makanan itu bisa rusak. Tidak permanen sifatnya. Kita tahu kenapa kita masih ada kenapa kita ada di sini? Karena ruang doa malam penyangganya itu kropos. Rusak. Karena tidak permanen. Nah, ketika kita melihat bahwa ternyata sifatnya kekal itu tidak binasa sebab permanen. Tidak dapat dihancurkan atau dirusak. Jadi ketika kita menaruh harapan yang hidup itu kepada Tuhan, itu sifatnya kekal. Maka ketika kita memikirkan kekekalan itu berarti tidak ada satupun yang dapat merusaknya. Maka tidak ada satupun yang dapat menghancurkannya. Karena kekal. Dan yang kedua, kalau kita berpikir kekekalan itu berarti kita juga harus memahami tidak dapat cemar. Apa yang dimaksud dengan tidak dapat cemar? Kualitasnya. Wow. Tidak dapat cemar itu berbicara mengenai kualitas. Kualitas yang gimana sih? Kualitasnya itu murni dan bebas dari apapun yang mencemari. Jadi tidak mungkin ada satu hal pun yang dapat mencemarinya. Mengapa kita tidak dapat mencapai keselamatan? Sebab satu dosa aja mencemari seluruh kebaikan kita. Saya selalu pakai gambaran ini ketika saya prabimbingan baptisan. Tadi saya juga bimbing Marvel pun saya juga pakai gambaran ini. Kalau kita membuat adonan, kita butuh 10 telur. 9 telur baik. Tadi Melki juga ikut, dia juga dengar. 9 telur baik, 1 telur saja yang busuk. Terus kemudian kita aduk, kita buat satu adonan. Apakah 1 telur busuk itu tidak mencemari 9 telur tadi? Mencemari kan ya? Lalu saya sodorkan dong. Marco, ayo Mar, cicipi Mar. Mau enggak Mar? Enggak ya. Sama, ketika kita coba menyodorkan, Tuhan aku lo sudah berbuat baik, Tuhan aku lo sudah melakukan sesuatu yang baik, aku udah pergi ke gereja, aku sudah membaca Alkitab, aku sudah rajin melakukan semuanya, sudah menyumbang ke panti asuhan, tapi cuma 1 dosa aku lo Tuhan, cuma 1 dosa aku nyodorkan diriku, ayo selamatkan aku.
Tuhan terima enggak? Ya. Tuntutan surga itu sempurna. Tuhan enggak akan menerimanya. Makanya Tuhan mau menebus dosa kita melalui Yesus Kristus sebab Dia sempurna. Kalau kita diterima itu bukan karena diri kita, tapi karena Yesus Kristus yang ada dalam hidup kita. Tuntutannya sempurna teman-teman. Jadi satu dosa pun itu mencemari seluruh kebaikan kita. Maka pertanyaan berikutnya, hal yang mendasar, lalu kenapa kita masih melakukan sesuatu yang baik? Secara cepat saya akan jawab, karena kita memiliki rasa syukur kepada apa yang Tuhan telah berikan. Sebagai tanda terima kasih kita atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita diberikan HP atau kita diberikan uang, kita aja terima kasihnya minta ampun ya. Tapi ketika Tuhan kasih ini loh, yang bersifatnya kekal ini loh. Sudah belum? Sikap kita itu menunjukkan bahwa kita itu punya rasa terima kasih kepada Tuhan kita. Rasa terima kasih itu loh penting teman-teman. Bukan lagi untuk mendapatkan surganya. Tetapi kita melihat sebagai tanda kita sudah menerima keselamatan. Sehingga hari ini kita mau menyenangkan Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan dalam setiap hidup kita. Dan yang terakhir, tidak layu. Apa pengertian tidak layu? Sesuatu yang tidak pernah kehilangan kilau atau kemegahannya. Jadi waktu saya melihat ini, dalam bahasa Yunaninya itu memiliki gambaran mengenai bunga. Kalau bunga, mungkin pagi, berkilau, megah. Tapi siang kena sinar matahari, bisa layu enggak? Bisa layu. Tapi di sini tidak pernah kehilangan kilau atau kemegahannya. Jadi kalau kita berpikir mengenai kekekalan, berarti itu permanen, kualitasnya murni, dan itu tidak pernah kehilangan kilau atau kemegahannya. Jadi kalau hari ini kita menaruh harapan kita kepada satu hal yang hidup. Wow, mari kita melihat akan hal ini bahwa kita mau taruh kepada apa gitu. Saya kira setiap kita itu pandai membandingkan ya. Maka saya akan mencoba untuk memakai ilustrasi perbandingan. Kalau saya diberi HP Nokia, padahal saya sudah punya Vivo V27. Enggak, Bu. Apakah saya mau untuk menukarkan ini dengan Nokia? Ya enggak mau kan? Iya enggak mau. Ya pasti enggak mau teman-teman. Karena saya sudah punya sesuatu yang lebih berharga dibandingkan dengan apa yang ditawarkan. Tapi kalau saya coba untuk HP saya Vivo V27, tiba-tiba ada orang yang datang ke saya, Fred, iPhone 12 Pro, mau enggak tukar? Maka saya tidak perlu menjawabnya. Saya akan gampang untuk menukarkan itu teman-teman. Saya akan ambil itu dan menukarkan HP saya. Nah itu satu perbandingan yang terkadang kita terkecoh akan hal itu. Kita tahu bahwa keselamatan itu adalah kekal, tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Tetapi ketika kita dicoba untuk ditawari oleh pekerjaan yang kelihatannya baik, ayo tukarkan imanmu demi pekerjaan ini loh, gaji 10 juta. Kalau kita berpikir mau, berarti kita sama dengan orang yang mau menukarkan Vivo V27-nya dengan Nokia. Udahlah nikah sama aku, tapi kamu harus ikut imanku. Berbeda agama, tidak Kristen.
Kalau kita mau, sama saja kita mau menukarkan HP Vivo V27 dengan Nokia. Tapi berbeda dengan orang yang di luar Yesus ketika ditawari dengan hal ini, seharusnya mereka mau. Karena tidak ada perbandingannya, ini sifatnya kekal. Sifatnya kekal. Dan mari sama-sama kita merenungkan teman-teman, pencobaan hidup apapun hari-hari ini tidak dapat menggantikan kasih Yesus yang kita terima hari ini. Yang percaya katakan amin. Tidak dapat menggantikan kasih Yesus dalam setiap hidup kita. Apapun itu, kelihatannya harapannya hidup, tapi sebenarnya mati, itu sia-sia, itu kosong. Maka yang terakhir, setelah kita tahu sifatnya kekal, yang terakhir adalah berjaminan kepastian. Berjaminan kepastian, apa yang dimaksud dengan poin ini? Di ayat yang keempat terakhir itu dikatakan bahwa yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kemudian dilanjutkan ayat yang kelimanya, yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Berarti di sini ada hal yang perlu kita perhatikan. Oke. Betapa pasti dan terjaminnya keselamatan kita di masa depan. Di situ dikatakan tersimpan di sorga bagi kamu. Nah, tersimpan di sorga bagi kamu ini berbicara mengenai sesuatu yang kita terima. Berarti sesuatu yang kita terima ini, yang kita akan terima ini, itu disimpan loh teman-teman. Tersimpan bagi kamu di sorga. Kemudian dilanjutkan di sini, yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Berarti yang akan menerimanya, kalau tadi itu yang akan diterimanya, kalau yang berikutnya ini menunjuk kepada pribadinya. Berarti kitanya dong yang akan menerima. Nah, kitanya itu diapakan? Dijaga melalui iman. Kalau kita berbicara mengenai sesuatu yang disimpan, kalau tadi kan apa yang kita simpan, makanan, minuman, itu bisa rusak. Tetapi yang dibilang di sini, tadi kita udah belajar, sifatnya itu kekal. Dan sifatnya kekal dan tidak dapat mungkin hilang. Kalau kita menyediakan sesuatu untuk seseorang, bisa jadi apa yang akan kita kasihkan itu hilang. Tapi ini enggak teman-teman. Disinilah kepastiannya. Disinilah kepastiannya. Dijamin apa yang akan diberikan kepada kita, itu tidak akan hilang. Dan kemudian kitanya yang akan menerima itu, dijamin juga tidak mungkin kita hilang juga. Karena apa? Dijaga melalui iman. Apa sih yang dimaksud dalam hal ini? Di sini dikatakan karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan secara cepat. Di dalam perjanjian baru berbicara mengenai keselamatan itu ada 3 hal. Yang pertama itu berbicara mengenai bahwa orang yang diselamatkan berarti dia lahir baru. Dia tidak lagi hidup dalam dosanya. Tetapi kita sudah dilahirbarukan hidup mengikuti apa yang Tuhan mau. Bukankah itu yang sering kita dengarkan? Tetapi yang kedua juga berarti ketika kita berbicara mengenai keselamatan, itu juga berbicara mengenai buah pertobatan kita. Orang yang percaya sudah dilahirbarukan, maka sepanjang dia hidup sampai Tuhan panggil, ada buah pertobatannya. Maka orang yang selamat tidak mungkin tidak menghasilkan buah pertobatan. Ketika dia sudah dilahirbarukan, maka ada buah pertobatannya. Makanya Yakobus bilang, kerjakanlah keselamatanmu. Berbicara mengenai keselamatan, berbicara itu. Tapi yang terakhir ini terkadang yang enggak kita bahas, yaitu keselamatan juga berbicara mengenai apa yang akan kita dapatkan suatu kelak nanti. Ada harapan yang pasti mengenai keselamatan itu, bahwa ada hal yang kita terima yang disimpan di sorga, dan juga kitanya pun untuk mencapai hal itu. Kan gini ya, kita kan terimanya kan di sorga ya, ya enggak? Nah, sepanjang kita ke sorga kan ini kan ada space waktu.
Nah kebanyakan sebelum menerima ini, kita berpikir kan, sebelum menerima yang disimpan ini, ada jarak waktu. Di sini ada kesulitan hidup, ada penderitaan hidup, ada cobaan. Nah ini kuat nggak? Kalau nggak kuat berarti nggak menerima, gitu kan logikanya. Karena nggak finish gitu. Tapi ini jaminan yang membuat kita punya harapan yang hidup, teman-teman. Sepanjang kita menantikan keselamatan itu, Tuhan itu loh menjagai kitanya. Kita itu dijagai Tuhan, teman-teman. Jadi hari ini kalau teman-teman sudah mulai putus asa, sudah mulai dikecewakan oleh harapan yang kosong tadi, dengar baik-baik, Tuhan itu loh jagai kita. Sehingga kita tidak mungkin tergeletak. Tuhan menopang kita dengan kasih-Nya. Dia tidak berhenti untuk menolong kita. Kalimat yang sangat memberkati kita yang mungkin juga kita pernah dengar. Tuhan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat untuk menolong setiap kita. Pertolongannya tepat pada waktunya. Sehingga hari ini ketika kita menantikan keselamatan itu, ada satu kepastian, ada satu harapan yang hidup. Tuhan jagai kita, amin. Tuhan jagai kita. Sehingga yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah pengharapan itu terdapat pada Yesus. Jadi di luar daripada itu semua sia-sia dan kosong. Dan ia menawarkannya kepada setiap orang yang menyerahkan hidup mereka kepadanya. Dan menaruh kepercayaan mereka kepadanya untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Tidak ada satu hal pun yang tidak senang untuk diberi keselamatan. Bahkan 11 April yang lalu, saya senang kok menerima hadiah-hadiah dari teman-teman. Apalagi kalau Tuhan kasih keselamatan. Tentunya kita tidak mungkin menolak itu. Tidak mungkin kita menolak itu. Kalau toh nanti teman-teman kasih hadiah lagi, ya saya juga gak akan nolak. Sekalipun udah terima keselamatan. Jadi apapun hari ini, kalau hal yang tidak dapat dibandingkan, ditawari oleh kita, tetap ambil keputusan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Buat firman Tuhan kita hari ini, saya undang pemusik, pemuji untuk sama-sama maju ke depan. Sebentar lagi kita ada perjamuan kudus yang sama-sama kita akan menikmati bersama. Dan mari sama-sama kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan ini. Hari ini kita memiliki harapan yang hidup, bukan harapan yang mati. Maka dari itu letakkanlah harapan itu kepada yang benar, yaitu Yesus Kristus saja. Kita nyanyikan pujian sebelum firman Tuhan tadi, refnya saja. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapak, buat harapan yang Tuhan tawarkan kepada kami. Sebab itu membuat hidup kami memiliki satu kepastian akan hal itu. Biarlah hari ini Bapak, kami mau ambil keputusan untuk menaruh harapan kami kepada yang benar. Tidak ada satu pun yang dapat menggantikan itu Bapak. Sehingga hari ini kami mau ambil komitmen berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya. Yes, kami percaya Bapak. Di
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat cinta kasih-Mu. Hari ini kami percaya bahwa ada harapan yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami menaruh percaya kami kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari kematian. Sehingga hari ini Bapa, harapan yang kosong, harapan yang sia-sia kami letakkan, kami jauhkan. Dan kami genggam erat-erat harapan yang hidup itu menjadi bagian dalam hidup kami. Hari ini kami bersyukur Bapa bahwa ketika kami memiliki harapan yang hidup itu, maka kami yakin itu adalah anugerah Allah dan sifatnya kekal. Dan kami percaya ada kepastian untuk kami menerima itu. Kau jagai kami, Kau lindungi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.